Jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan. Beruntung Bapak Ibu sekalian tidak pakai masker hari ini, tidak terlihat wajahnya. Coba kalau difoto Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu terekam. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies marah dan jemur 239 pejabat DKI karena tidak laksanakan instruksi. Gubernur Jakarta Anies Baswedan memarahi dan menjemur sebanyak 239 pejabat non-administrator pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermasalah di halaman Balai Kota sekitar pukul 11 siang pada hari Senin 10 Mei. Ratusan ASN itu tidak melaksanakan instruksi kala mengikuti seleksi terbuka pimpinan tinggi pertama atau eselon 2. Ratusan ASN itu sebenarnya memenuhi persyaratan untuk mendaftar seleksi, namun mereka tidak ikut mendaftar padahal telah diberikan instruksi oleh Sekda Marullah Matali. Bapak Ibu sekalian, kita berada di lapangan ini berkumpul karena ketika Sekda mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajaran yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama atau eselon 2, kata Anies di halaman Balai DKI Jakarta Pusat. Ditemukan ada 239 pejabat non-administrator yang memenuhi persyaratan tapi tidak mendaftar seleksi terbuka. Mantan Mendikbud itu mengaku kecewa dengan ratusan anak buahnya yang tidak disiplin dan taat instruksi. Malu sesungguhnya kami. Saya ingin sampaikan di sini kami malu. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Dia meminta apabila mereka tidak bisa melaksanakan instruksi, seharusnya menyampaikan alasan, bukan cuma diam lalu berharap tidak diketahui, berharap tidak dianggap sebagai masalah. Itu namanya tindakan tidak bertanggung jawab. Anies meminta agar jajarannya menjalankan budaya disiplin dan jangan dibiasakan mengabaikan instruksi. Harap ini dicamkan, harap jadi pelajaran dan harap jangan diulang. Begitu kata Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memarahi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin 10 Mei. Anies marah karena para ASN tidak mengikuti instruksinya untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon 2. Bukan kali ini saja Anies memperlihatkan kemarahannya, sebelumnya ia juga pernah marah karena isu-isu yang berbeda. Yang pertama, marah karena anggaran fantastis alat tulis. Anies juga pernah melampiaskan kesalahannya pada jajarannya sendiri saat menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran 2020. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Pemprov DKI, Selasa 29 Oktober 2019 yang lalu, Anies mengatakan soal besarnya anggaran belanja alat tulis. Tak tanggung-tanggung, anggaran belanja mencapai 1,6 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, anggaran belanja ATK pada 2019 hanya sebesar 349 miliar rupiah. Dari 349 miliar, tahun depan 1,6 triliun. Abrakadabra atau bagaimana? Bagaimana ini kita menjelaskan Bapak Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much tadi coba jelaskan. Kata Anies sambil menayangkan tabel perbandingan. Anies juga lantas menyebut rancangan itu sebagai mempermalukan diri sendiri. Ini namanya self-humiliation, namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja kalau anak kita tanya di rumah, Bu Pak, itu yang ditulis di koran katanya 1,6 T. Anies kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengoreksi anggaran belanja tersebut. Dan kali ini Gubernur Anies Baswedan marah karena ada instruksi yang tidak dijalankan oleh pegawainya di Balai Kota. ASN tidak mematuhi instruksi, kemudian dikumpulkan di lapangan. Awalnya Anies menyinggung soal adanya instruksi Sekda DKI soal pendaftaran seleksi terbuka jabatan tinggi pertama atau eselon 2. Dari catatan administrasi, seleksi terbuka jabatan tinggi pertama itu ada 239 ASN yang memenuhi syarat. Namun Anies menyebut ASN yang memenuhi syarat itu tidak mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka itu. Kita, saya dan Anda berseragam, membawa perintah konstitusi di dalam sebuah birokrasi.
Ketaatan terhadap pemerintah menjadi penting dan bila perintah tak bisa dilaksanakan maka laporkan tak bisa dilaksanakan. Bukan diam berharap tak jadi masalah. Ini masalah Bapak Ibu dan yang dikumpulkan di sini yang bermasalah. Kata Anies di depan Blok G Balai Kota. Malu sesungguhnya kita, saya ingin sampaikan malu sesungguhnya. Malu karena ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi harus dilaksanakan, bukan dilewatkan. Yang berkumpul di sini yang melewatkan, beruntung Bapak Ibu pakai masker tak terlihat wajah. Coba kalau di foto Bapak Ibu wajah ibu-ibu terekam sebagai pribadi yang tak dijalankan instruksinya. Anies menegaskan agar seluruh instruksi yang diberikan segera dilaksanakan. Anies meminta para ASN memahami instruksi yang diberikan. Jadi ini bukan jadi eselon 2 ikut pansel, ini soal perintah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Karena itu hari ini saya ingatkan kita berada dalam organisasi dan organisasi ini punya tata cara dan organisasi ini bekerja mengikuti prosedur dan semua perintah dipahami, dilaksanakan dan dilaporkan. Pahami, laksanakan dan baik, laporkan tapi tak boleh instruksinya diabaikan. Anies juga meminta inspektorat membuat daftar para ASN yang bekerja tanpa memperhatikan instruksi. Anies mengingatkan lagi pentingnya budaya disiplin. Kalau instruksi diabaikan sekali, 2 kali, 3 kali itu jadi kebiasaan. Mengabaikan instruksi jadi budaya mengabaikan instruksi. Bila instruksi dilaksanakan maka budaya yang disiplin melaksanakan instruksi. Perhatikan, camkan, laksanakan semua instruksi dengan baik. Laporkan pelaksanaannya dengan baik. Tolong dicamkan jadi pelajaran dan jangan diulang. Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan marah pada anak buahnya pagi hari Senin kemarin. Anies mengumpulkan anak buahnya yang bermasalah di lapangan Balai Kota. Bapak Ibu sekalian, kita berada di lapangan berkumpul karena ketika Sekda mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajaran yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 dan ditemukan ada 239 pejabat non-administrator yang memenuhi persyaratan tapi tidak mendaftar seleksi terbuka. Begitu kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin 10 Mei. Anies juga menyebut dari 239 anak buahnya itu tidak ada yang mendaftarkan diri, padahal sudah memenuhi syarat. Anies menilai tindakan ratusan anak buahnya ini tidak bertanggung jawab.